Alkisah, tersebutlah seorang anak bernama Louis Drax yang dalam hidupnya sering mengalami kecelakaan fatal. Kecelakaan pertama yang Louis alami yaitu saat hari kelahirannya, di mana si ibu harus dioperasi lantaran dia dalam kondisi sungsang. Kecelakaan kedua terjadi saat dia berusia 4 bulan, yaitu ketika sebuah lampu menimpanya. Kecelakaan ketiga sampai ketujuh yaitu digigit laba-laba, disengat lebah, tersetrum listrik, dan beberapa kali keracunan makanan, serta menderita berbagai penyakit hingga meningitis. Kecelakaan ke-8 yang dialaminya adalah berhenti bernapas selama 9 menit karena berteriak sangat kencang. Tetapi ia selalu selamat dari semua kecelakaan itu. Si ibu yang bernama Natalie menyebut Louis sebagai malaikat. Tapi bila seperti kucing yang memiliki 9 nyawa, berarti dia telah menghabiskan 8 nyawanya. Dan pada tahun ke-9 mungkin akan menjadi kehidupan terakhir Louis. Lalu pada ulang tahun Louis yang ke-9, orang tuanya mengajak dia piknik di dekat tebing. Sayang tepat di hari ulang tahunnya yang ke-9 itulah Louis mengalami kecelakaan ke-9-nya, yaitu terjatuh ke laut. Ketika berada di dalam air, terdengar suara misterius yang berkata bahwa ini adalah nyawa Louis yang ke-9. Dan inilah kisah Louis dari film yang berjudul The Ninth Life of Louis Drax 2016. Beberapa saat setelah kecelakaan, tim penyelamat termasuk seorang detektif bernama Dalton datang untuk mencari Louis. Mereka mendapatkan laporan dari 2 orang pengendara yang kebetulan melihat Natalie meminta tolong di pinggir jalan. Louis akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan sang ayah hilang tanpa jejak. Louis dan Natalie kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sana, Louis ditangani oleh seorang dokter bernama Janek. Naas nyawanya tidak terselamatkan. Sementara itu, seorang dokter bernama Alan sedang melakukan presentasi tentang otak dalam keadaan koma yang ia tulis di bukunya. Alan bercerita bahwa saat masih kecil, dia sering berjalan dalam tidurnya. Jadi hingga sekarang dirinya masih mencari dimensi yang hilang pada otak ketika melakukan tindakan di bawah alam sadar. Di rumah sakit, ketika tubuh Louis dibawa ke kamar mayat, tiba-tiba mendapati Louis yang kejang-kejang, maka dengan cepat para petugas medis membawanya kembali ke ruang gawat darurat. Dokter Janek yang bertugas segera meminta dokter Alan untuk datang ke rumah sakit. Setelah Alan sampai, Janek memberitahu bahwa Louis sudah meninggal selama 2 jam. Namun sekarang dia dalam keadaan koma dengan tengkorak yang retak dan tulang rusuk yang pecah sehingga mengancam paru-parunya. Mendengar itu Alan berkata bahwa tenggelam dan hipotermia memang dapat menyerupai kematian walaupun jarang terjadi. Alan lantas menemui Natalie dan memberitahu kalau dia adalah dokter spesialis pediatrik koma yang akan menangani Louis. Alan berjanji untuk membawa Louis kembali dan menyebut kalau Louis adalah suatu keajaiban. Pada waktu yang sama, dalam kondisi koma, Louis menjelajahi kenangan masa lalu. Louis bercerita kepada suara misterius bahwa dia adalah anak yang bermasalah. Natalie yang merasa khawatir akhirnya mengirim Louis kepada seorang ahli terapi bernama Dr. Perez. Di sini Louis menjawab banyak pertanyaan Dr. Perez, kendati menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, Louis berkata dia tidak berpikir akan tumbuh dewasa, namun tidak mau menjelaskan alasannya. Because I'm never going to grow up. Why not? Kembali ke masa sekarang, Alan menanyakan detail kecelakaan itu kepada Janek. Janek mengatakan berdasarkan dugaan polisi Louis didorong oleh sang ayah. Dan sekarang ayahnya tersebut dalam pelarian. Oleh karena itu, mereka menempatkan seorang petugas di resepsionis untuk berjaga-jaga. Alan berikutnya mencoba berbicara kepada Louis dan memberitahu bahwa Louis aman untuk kembali. You can feel safe here, Louis. Sementara dalam pikirannya, Louis masih sibuk berbicara kepada Perez. Melihat lengan Louis yang diperban, Perez bertanya apakah dia sengaja menyebabkan kecelakaan. Sayang Louis langsung mengubah topik pembicaraan. Louis tahu Perez menghipnotis beberapa pasiennya, tapi tidak ingin Perez melakukan hal serupa padanya karena dia bukan anak yang terganggu, melainkan anak nakal. Di rumah sakit, Dalton menemui Alan dan Janek. Dia memberitahu bahwa sebelumnya Louis adalah pasien Dr. Perez. Louis merupakan anak yang mengganggu di sekolah, tidak punya teman dan sukar bergaul.
sehingga anak-anak lain memanggilnya sebagai bocah aneh. Alan kemudian menceritakan riwayat kecelakaan yang pernah Louis alami. Dalton menjelaskan bahwa Perez mengira Louis melakukannya dengan sengaja guna mendapat perhatian. Alan mencoba bertanya apakah ayah Louis pernah melakukan kekerasan. Namun Dalton tidak menanggapi pertanyaan itu. Di dalam benak Louis, kenangan berkelebat dengan cepat. Dimulai dari masa-masa bahagia keluarga mereka hingga saat-saat mengkhawatirkan seperti pertengkaran ibu dan ayahnya. Sementara Alan menghabiskan banyak waktu dengan Natalie di rumah sakit. Suatu malam, suara misterius yang selama ini didengar oleh Louis akhirnya menampakkan wujud yang seperti monster rumput laut besar. Pada momen ini terlihat Louis yang seolah siuman. Louis bercerita tentang kenangan saat ayahnya membawa dia ke SeaWorld. Di sana sang ayah yang bernama Peter secara tidak sengaja bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Kathleen. Rupanya Kathleen juga telah menikah lagi dan memiliki 2 anak adopsi serta 1 anak kandung. Setelah itu, Peter meminta Louis agar tidak memberitahu ibunya tentang pertemuan singkat tadi. Dengan alasan si ibu yang sangat rapuh. Awalnya Louis mengangguk tanda setuju. Namun begitu mereka kembali ke rumah, Louis dengan polosnya menceritakan hal yang dilarang Peter tadi kepada ibunya. Dad didn't want me to tell you, but I don't see why you should. Mendengar itu, Natalie langsung meminta Louis pergi ke kamarnya. Dari situ, kedua orang tua Louis pun bertengkar dengan sangat hebat. Saat pergi ke terapi, Louis mengatakan kepada Perez bahwa dia sengaja memberitahu ibunya karena mengetahui orang tuanya tidak saling mencintai, tetapi tidak bercerai lantaran terikat olehnya. Louis juga ternyata tahu kalau Peter bukanlah ayah kandungnya. Di lain waktu, Louis bertanya kepada Peter mengapa dia berhenti bertinju. Jadi Peter menjelaskan dia berhenti karena Natalie memintanya. Kembali ke masa sekarang, Alan dan sang istri yang bernama Sophie menghadiri pesta ulang tahun anak Janek. Di sana Alan sempat terkejut melihat Natalie yang juga hadir. Alan bahkan tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Natalie, di mana hal ini diperhatikan oleh Sophie. Selang beberapa saat, Natalie menemui Alan dan melakukan pembicaraan santai. Namun tak lama setelah itu Sophie juga datang, sehingga menciptakan suasana tegang yang akhirnya berlanjut sampai mereka pulang. Esok hari Natalie membawa hamster Louis ke rumah sakit. Dia berharap hamster ini dapat terhubung dengan putranya. Mengetahui hal itu, Alan memberitahu bahwa hewan tidak diizinkan masuk, namun membuat pengecualian dengan syarat hewan tersebut harus dibawa pergi saat Natalie pulang. Pada kenyataannya, ini adalah hamster ketiga yang diberikan untuk Louis karena 2 hamster sebelumnya telah ia habisi. Manakala Perez bertanya kepadanya tentang hal itu, Louis memberitahu ada suatu aturan rahasia, di mana jika seseorang memiliki hewan pengerat kecil dan hidup lebih dari 2 tahun, maka si pemilik diizinkan untuk menghabisinya dengan cara apapun. Mendengar ini tentu saja Perez terkejut. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Alhasil di akhir sesi, Louis mendengar Perez mengungkapkan kekhawatirannya kepada Natalie. Ucapan Perez yang menuduh Peter sebagai biang dari sikap Louis membuatnya tersinggung dan memutuskan untuk tidak lagi mengirim Louis ke terapi. Louis yang merasa kecewa mengetahui Perez menceritakan semua ucapannya kepada sang ibu, akhirnya mengirimkan surat berisi kotoran hamster kepada Perez. Dan kisah ini didengar oleh monster rumput laut yang ada di sisi Louis. Louis juga berkata sangat membenci laki-laki karena laki-laki melakukan hal buruk pada ibunya. Sementara itu, Alan bertanya kepada Natalie mengapa dia mengakhiri terapi Louis dengan Perez sesaat sebelum insiden di tebing terjadi. Natalie menjelaskan bahwa Perez curiga terhadap Peter, sehingga berpikir Perez mencoba membuatnya melawan sang suami dengan niat tertentu. Natalie kemudian menceritakan hal yang terjadi pada hari ulang tahun Louis. Kala itu dia dan Peter bertengkar karena Peter tidak menyukai kenyataan bahwa terapi Louis telah diakhiri. Peter menjadi agresif dan membuat Louis takut. Mereka lantas segera mengejar Louis yang berlari ke tepi tebing, tapi justru memperebutkannya hingga secara tidak sengaja Louis terjatuh. Alan bertanya apakah Peter pernah melakukan kekerasan sebelumnya. Sayang Natalie mengabaikan pertanyaan itu dan mengatakan bahwa dirinya telah mengenal Peter sejak berusia 18 tahun. Natalie bahkan mengaku Peter adalah satu-satunya pria yang pernah bersamanya.
Mendengar kisah Natalie, Alan menjadi tersentuh hingga akhirnya mereka berciuman, namun tanpa diduga. Melihat Louis mendadak duduk sembari menatap mereka dengan mata yang merah, sontak keduanya pun berhenti. Mereka bergegas memeriksa Louis. Seolah ingin mengatakan sesuatu, Louis membisikkan kata ayahku. Malang sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Natalie yang datang langsung memeluk. Di mana bersamaan dengan itu pula Louis terdiam dan kembali koma. Di dalam benaknya Louis teringat dikala sang ayah datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Peter berkata, mulai hari itu dia akan tinggal bersama nenek Louis agar memberi Natalie waktu untuk menenangkan diri. Hal ini tentu saja membuat ayah dan anak tiri yang saling mencintai ini sangat bersedih. Sementara dalam kenyataan, Alan menjalankan beberapa tes untuk mencoba memahami apa yang baru saja terjadi kepada Louis. Tetapi tidak berhasil. Saat Alan mencoba membacakan sebuah buku favorit Louis, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Alan juga menemukan jejak rumput laut. Ketika jejak rumput laut ini diikuti tanpa diduga. Mendengar suara ruangan aneh dari sebuah ruangan, maka Alan memutuskan untuk memeriksa. Lalu di dalam ruangan secara mengejutkan, beruntung monster rumput laut itu hanya dilihat Alan dalam mimpinya. Keesokan hari Alan menceritakan kepada Janek mengenai hubungannya dengan sang istri yang semakin memburuk. Namun Janek tidak terkejut karena rupanya mengetahui tentang ciuman antara Alan dan Natalie di taman rumah sakit. Parahnya lagi, yang mengetahui hal itu tidak hanya dia, melainkan semua orang di rumah sakit. Pembicaraan mereka terganggu oleh telepon Natalie yang meminta bantuan Alan karena menurutnya Peter ada di rumah. Saat Alan sampai di sana, Natalie menunjukkan sebuah surat yang ditulis seperti tulisan tangan anak-anak yang ditandatangani oleh Louis. Surat itu merupakan peringatan agar Natalie menjauh dari Alan. Karena Alan hanya ingin bercinta dengannya, sementara para pria selalu menyakitinya. Dan jika mengabaikan peringatan, maka hal buruk akan terjadi. Surat itu kemudian mereka bawa ke kantor polisi. Seorang ahli mengungkapkan bahwa siapapun yang menulis surat ini tidak menggunakan tangan dominan mereka dengan alasan untuk menyembunyikan identitas. Akibat hal itu, Dalton menyarankan agar Natalie tidak tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Tapi dikarenakan Natalie tidak memiliki keluarga atau teman dekat, maka Alan menawarkan sebuah kamar di rumah sakit kepada Natalie. Dalton juga memperingatkan Alan untuk tidak menyentuh Natalie demi keselamatannya sendiri. Esok hari, Alan mengunjungi Perez yang bekerja di rumah sakit jiwa. Perez mengaku sempat mengira Louis sengaja menyebabkan kecelakaan untuk mencari perhatian. Tetapi potongan cerita dari Louis tidak selalu cocok. Perez kemudian menunjukkan surat berisi kotoran hamster kepada Alan. Di sana tertulis pesan tentang betapa Louis membenci Perez karena membocorkan rahasia mereka kepada sang ibu. Melihat pesan tersebut, Alan juga menunjukkan salinan surat yang ditemukan di rumah Natalie. Menurut Perez, surat itu mengikuti cara Louis berbicara selama melakukan terapi. Namun masalahnya Louis dalam kondisi koma sehingga tidak mungkin untuk menuliskan surat. Sementara itu, Louis mengingat kembali hari kejadian. Hari itu Peter datang membawakan hamster ketiga sebagai hadiah ulang tahun Louis. Dalam perjalanan, Peter mengungkapkan keinginan untuk membawa Louis selama 2 minggu. Sayang Natalie yang tidak menyukai gagasan itu langsung mengalihkan pembicaraan. Pada malam hari Sophie menemui Alan di kantor. Dikarenakan Alan yang sudah jarang pulang ke rumah, maka Sophie membawakan surat misterius yang ditujukan kepada Alan. Rupanya Sophie telah membuka surat yang isinya sangat membuat dia kesal, sehingga pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Surat ini juga ditulis dengan cara yang sama seperti surat sebelumnya dan ditandatangani oleh Louis. Dalam surat itu, Louis meminta Alan untuk menjauhi ibunya. Setelah mendapatkan laporan, Dalton datang untuk menyelidiki. Tapi Alan menegaskan Louis tidak mungkin menulis surat-surat itu. Menurutnya, Louis sempat duduk hanya karena kejang otot. Dalton lantas memberitahu Alan bahwa Louis bukanlah anak kandung Peter. Dan Natalie pernah menawarkan Louis untuk diadopsi ketika masih bayi. Sekepergian Dalton, Alan menemui Natalie dan menanyakan mengapa dia berbohong tentang hubungannya yang hanya dengan satu pria.
Alhasil Natalie menceritakan kalau kehamilannya dulu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap wanita. Bahkan kelahiran Louis juga hampir membunuh mereka berdua. Sejak saat itu, Natalie merasa hidupnya selalu dikejar oleh predator yang menginginkan tubuhnya. Mendengar kisah tersebut, Alan berkata tidak semua laki-laki seperti itu dan berjanji Natalie akan aman bersamanya. Ternyata, ucapan Alan membuat Natalie luluh sehingga terjadilah hal-hal yang sangat diinginkan. Kembali keingatan Louis tentang piknik. Saat itu Peter yang mengetahui Natalie menghentikan terapi Louis menjadi marah. Namun pertengkaran mereka hentikan demi Louis. Pada saat yang sama, Natalie menceritakan kepada Louis bagaimana dia dan Peter bertemu. Ketika salah satu kecelakaan besar menimpa Louis yang masih bayi, Natalie menelpon Peter untuk meminta dukungan sambil menunggu hasil operasi. Para dokter mengira Peter adalah suaminya. Dan setahun kemudian mereka benar-benar menikah. Menurut Natalie, Peter tidak terlalu mencintai Kathleen dan lebih menyukainya. Tidak jauh dari situ roh Louis memperhatikannya. Dikarenakan Louis yang tidak suka mendengar ocehan sang ibu, maka monster rumput laut membawanya pergi untuk menunjukkan suatu kebenaran. Polisi meminta semua staf rumah sakit untuk menulis sesuatu agar dapat dibandingkan dengan tulisan tangan di surat yang mereka temukan. Sesaat kemudian terjadi keributan antara Natalie dengan seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah ibu dari Peter yang bernama Violet. Alan lalu membawa Violet ke kantornya. Violet memberitahu bahwa sejak Peter menghilang, Natalie berusaha menghalanginya untuk menemui Louis. Menurut Violet, Peter tidak mungkin menyakiti Louis karena Peter lebih mencintai Louis daripada dirinya sendiri, walaupun Louis bukan anak kandungnya. Hal itu juga yang menjadi alasan mengapa Peter masih bertahan bersama Natalie begitu lama. Sepengetahuan Violet, anaknya tersebut hidup bahagia bersama Kathleen. Namun akibat tipu daya Natalie, akhirnya Peter meninggalkan Kathleen. Violet pun bahkan berasumsi Natalie pun telah berbohong kepada Alan. Violet memberitahu bahwa kehamilan Natalie adalah akibat perkosaan. Sayang percakapan mereka terhenti ketika Dalton datang membawa kabar buruk. Jadi tubuh Peter telah ditemukan dalam gua di dekat tebing. Beralih pada Louis. Monster rumput laut mengajak Louis terjun dari tebing, tempat Louis sebelumnya mengalami kecelakaan. Mereka kemudian menyelam hingga mencapai sebuah gua. Di sini monster rumput laut mengungkapkan bahwa dirinya adalah Peter. Peter menceritakan sebenarnya dia lebih mencintai Kathleen, tetapi merasa kasihan kepada Natalie yang selalu bersedih. Akibat hal itulah Peter menceraikan Kathleen dan menikahi Natalie. Malang dia terlambat mengetahui bahwa Kathleen menangis adalah untuk membuat orang merasa kasihan kepadanya. Namun dalam dirinya, Natalie sangat menikmati itu. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak meninggalkan Kathleen adalah Louis, yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri. I want you to die, Dad. Beralih ke kamar mayat. Setelah tubuh Peter yang tertutup rumput laut diotopsi, Janek menjelaskan bahwa Peter telah mati selama beberapa hari. Dia jatuh ke air tetapi arus air menyeretnya ke dalam gua. Dan dengan adanya sejumlah rumput laut yang tersumbat di ususnya, Janek menyimpulkan bahwa Peter masih hidup saat terseret ke dalam gua. Jadi meninggal setelah 2 minggu bertahan hidup. Selang beberapa saat, anak buah Dalton mendapatkan pesan dari lab yang mengatakan Peter bukanlah penulis surat misterius. Di ruangan lain, Alan terbangun setelah tidak sengaja tertidur cukup lama. Seorang perawat mengaku tidak berani membangunkannya. Selain itu, Alan juga berjalan dalam tidur. Menurut perawat ini, Alan menulis sebuah resep, lalu membuangnya ke tempat sampah sebelum kembali ke kursinya. Si perawat kemudian menyerahkan resep yang Alan tulis. Tatkala melihatnya, sontak Alan terdiam mengetahui tulisan yang sama persis dengan tulisan pada surat-surat sebelumnya. Tulisan kali ini berisi resep insulin dan kloroform dalam dosis berbahaya untuk Natalie. Mereka kemudian memeriksa rekaman CCTV, di mana terlihat Alan menulis menggunakan tangan kiri. Sementara bila dalam keadaan sadar, Alan menulis menggunakan tangan kanan. Setelah diperhatikan, tulisan itu benar-benar sama dengan surat-surat ancaman sebelumnya. Alan berasumsi Louis telah mengendalikan pikirannya saat dia tidur dan mencoba memberitahu sesuatu kepada mereka.
Namun Dalton menganggap itu tidak masuk akal karena tidak mungkin Louis bisa meresepkan racun layaknya seorang apoteker atau dokter. Meski demikian, Alan tidak dianggap sebagai tersangka dengan alasan dia tidak mengenal keluarga Louis sebelum mereka datang ke rumah sakit. Di sisi lain, Louis dan Peter jatuh pada hari yang sama dan ditemukan di tempat yang sama pula. Menyadari arah pembicaraan Dalton, maka Alan memutuskan pergi menemui Perez. That doesn't seem like a coincidence to you? Dia bertanya, apakah Perez pernah mengira Natalie terlibat dalam kecelakaan itu, sehingga Louis mengendalikannya dalam tidur untuk menulis resep racun sebelumnya. Mendengar ucapan Alan, tentunya Perez tidak percaya, karena bisa saja Alan mengalami frustasi akibat pernikahannya yang kandas. Dan tidak mungkin Louis terkait dengan surat atau resep tersebut. Namun dia bersedia untuk menghipnotis Alan guna mencari tahu kebenaran ucapannya. Dari situ proses hipnotis pun dilakukan. Begitu Alan masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat Louis yang ada di tepi pantai, maka Perez meminta Alan berbicara kepada Louis. Dalam alam bawah sadar tersebut, tampak Alan yang menjelma sebagai Perez. Namun dalam kenyataannya, Louis lah yang berbicara melalui Alan sebagai media. Louis akhirnya mengungkapkan apa yang terjadi saat mereka piknik. Pada hari itu ketika meniup lilin, Louis membuat harapan yaitu Peter menjadi ayah kandungnya agar mereka tetap tinggal bersama. Louis ingin mengungkapkannya, tapi batal ia lakukan lantaran Natalie dan Peter mulai berdebat masalah permen. Di situ Natalie bersikeras menolak memberikan Peter permen dan bahkan menuduhnya mabuk. Hal ini membuat Peter curiga akan isi permen itu dan menjadi agresif untuk merebut toples dari Natalie. Saat itulah Louis berlari ketakutan ke pinggir tebing. Mereka pun segera mengejar Louis, di mana Louis lebih memilih bersama Peter. Peter kemudian menuduh Natalie ingin menyakiti putra mereka, namun tanpa diduga. Setelah dengan tega mendorong Peter ke jurang, Natalie meminta Louis mendekat. Tapi Louis yang ketakutan terhadap ibunya justru memilih untuk melangkah mundur hingga akhirnya. Tepat setelah Louis mengakhiri kisahnya, bersamaan dengan itu pula jantung Louis yang sedang terbaring berhenti berdetak. Oleh karena itu Perez segera membangunkan Alan untuk menangani Louis. Dalam kondisi tersebut, Louis melihat Natalie yang memang sengaja memasukkan racun ke dalam permen. Natalie juga sengaja menghidupkan saklar untuk menyengat Louis. Bahkan semua kecelakaan yang Louis alami adalah perbuatan Natalie yang ingin menyakitinya. Tak lama setelah itu, Alan berhasil membawa Louis kembali walaupun masih dalam kondisi koma. Beberapa waktu berselang, Alan pindah dari rumah setelah berpisah dengan Sophie akibat perselingkuhan yang dia lakukan. Di sini berarti Alan juga telah menghancurkan rumah tangganya sendiri demi seorang Natalie. Persis seperti yang dialami oleh almarhum Peter. Alan lantas menemui Perez di rumah sakit jiwa. Perez memberitahu bahwa Natalie mengidap sindrom Munchausen dengan perantara. Atau dengan kata lain, Natalie memanfaatkan Louis untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Jadi karena itulah dia sengaja membuat anaknya selalu celaka sejak masih bayi. Tapi ketika Louis sudah besar, Louis mengetahui apa yang diinginkannya dan mengikuti tingkah sang ibu. Sehingga sengaja membuat dirinya sendiri celaka sebagai ganti cinta yang tak pernah ia dapatkan dari Natalie. Atas sindrom yang diderita, Natalie sekarang berada di rumah sakit jiwa dan sedang mengandung anak Alan. Sementara Violet sekarang bertanggung jawab atas perawatan sang cucu. Dalam pikirannya Louis berkata, kondisi koma tidaklah menyebalkan, mengingat dia bisa tinggal bersama sang ayah dan tidak pernah mendapat masalah. Tapi terdengar suara Peter mengatakan tidak setuju dan menjelaskan semua keajaiban serta kemungkinan yang menunggu Louis untuk bangun. Untuk sejenak Louis teringat hari di mana Peter berpamitan dan berjanji akan selalu bersamanya. Setelah pelukan erat perpisahan antara ayah dan anak yang tidak memiliki hubungan darah ini, Louis akhirnya membuka mata. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.